Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas seminar? Ini sebetulnya materi pertemuan ketiga, tapi karena belum saya jelaskan pada pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai metode penelitian. Sebetulnya mungkin teman yang udah ikutan mata kuliah metode penelitian desain juga pernah diperkenalkan materi ini ya, tapi nggak ada salahnya kita review lagi. Oke, baik teman-teman. Memahami metode penelitian untuk teknik penulisan dan pengembangan objek. Ini materinya saya ambil dari materi yang dibuat oleh Ibu Winnie. Jadi kita akan membahas mengenai pendekatan penelitian, ruang lingkup, dan teknik penulisan, termasuk di dalamnya ada parafrase dan intisar. Di pertemuan 9-10 saya juga akan kembali menjelaskan ini, tapi pada pertemuan ini saya akan fokus pada metode penelitian dulu. Oke, kalau teman-teman perhatikan, kan di pola penulisan DKV ada dua jenis, pengkajian dan perancangan. Nah, dua-duanya itu masuk pada ranah penelitian kualitatif. Secara umum, penelitian itu dibagi dua, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Cara membedakannya adalah biasanya penelitian yang kuantitatif dia cara memperoleh datanya dengan atau melalui kuesioner. Sementara yang kualitatif cara memperoleh datanya melalui wawancara mendalam atau observasi atau studi literatur. Jadi perbedaannya itu. Sebab itu penelitian di DKV umumnya adalah kualitatif. Hampir tidak pernah ada yang kuantitatif. Kenapa tidak pernah? Karena ketika kita sebar kuesioner, maka analisis datanya harus menggunakan statistik. Dan kita tidak ada mata kuliah yang membahas tentang statistik atau metode penelitian kuantitatif itu. Jadi harus diingat-ingat penelitian kita adalah kualitatif. Karena penelitian kita kualitatif, maka akan berpengaruh juga pada judul. Judul-judul yang ada di dalam penelitian DKV rata-rata adalah perancangan gitu ya. Sekarang baru ada pengkajian. Apa bedanya dengan penelitian kuantitatif? Kalau judul pada penelitian kuantitatif, depannya nih kata pertamanya tuh kayak faktor-faktor yang menentukan, pengaruh, peranan. Nah, itu. Karena apa? Karena akan diukur, faktor-faktor itu akan diukur, peranan juga akan diukur, pengaruh juga begitu. Jadi menggunakan alat bantu statistik. Ini ya. Nah, untuk meneliti di bidang kualitatif harus ada pendekatan-pendekatannya, caranya atau pisau analisisnya. Apa aja? Misalnya dengan etnografis. Etnografis ini lebih pada pendekatan budaya. Nanti ada teori-teori yang berhubungan dengan etnografis. Ada juga metode historis, merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif. Ini juga ada teori-teorinya nanti. Fenomenologis, ya, melihat fenomena yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Atau studi kasus, atau grounded theory, bertolak dari data menuju suatu teori. Atau studi kritis, ditelaah secara kritis. Teknik pengumpulan data untuk kualitatif tadi sudah disebutkan ya, ada literatur, observasi, dan wawancara. Nah, siapa yang diwawancara? Adalah orang-orang atau narasumber yang memiliki kepakaran tentang objek penelitian. Jadi misalnya teman-teman mau wawancara, objeknya adalah tentang kecemasan gitu ya, anxiety disorder. Yang diwawancara adalah ya psikolog gitu. Bisa nggak Bu pasien? Pasien bisa, tapi bukan sebagai narasumber, sebagai apa ya, untuk melengkapi data aja. Misalnya apa yang dirasakan si pasien, gejala-gejala, nanti yang memberikan kesimpulan terhadap semuanya adalah psikolognya atau pakarnya itu. Nah, tadi pengumpulan data ya. Nah, sekarang kalau yang pendekatan kuantitatif, cara pendekatannya adalah deskriptif, komparatif, korelasional, survei, dan tindakan. Kalau deskriptif ini melukiskan gejala berdasarkan data aktual dan rinci.
Misalnya ditanya, apakah perlu statistik? Perlu ya. Jadi statistik pun gitu ya, data hasil statistik itu bisa dideskripsikan, bisa digambarkan. Komparatif ini membandingkan. Nah, ini juga ada perhitungan statistiknya sendiri ya. Korelasional mencari hubungan ya tadi ya. Kalau judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi, nah itu biasanya ya korelasional. Terus metode survei, gejala-gejala pengamatan terhadap suatu gejala. Terus ada lagi metode tindakan. Nah, ini biasanya guru-guru tuh ada tuh namanya metode tindakan kelas. Jadi lebih kayak ke eksperimen. Jadi ada satu kelas diberikan treatment, nah hasilnya apa gitu. Tapi tetap aja ini endingnya analisisnya melalui statistik. Nah, kalau kuantitatif kan karena statistik yang berupa angka-angka, maka di dalamnya ada skala-skala. Skala-skalanya ya, ada skala Likert, ada skala Goodman, ada skala lain-lainnya ya. Nah, ini saya nggak perlu jelasin ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, dan karena ini juga kita nggak pakai itu di dalam TA kita. Memahami teknik penulisan, kutipan langsung, parafrase, ikhtisar, dan deskripsi objek penelitian. Oke, ada kutipan, ada parafrase, summarizing. Kutipan langsung tuh ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan sama persis itu sebutnya kutipan langsung. Cara mengutipnya teman-teman bisa lihat ada di panduan tugas akhir, nanti saya share ya. Kalau parafrase mengutip informasi menggunakan atribut kalimatnya. Jadi gini caranya, kalau parafrase kan kalau kutipan itu ada di buku begitu kalimatnya, kamu masukin seperti itu. Tapi kalau parafrase tuh nggak kayak begitu. Parafrase tuh dibaca dulu terus kamu simpulkan sendiri gitu. Terus summarizing juga begitu, hampir mirip dengan parafrase, cuma ikhtisarnya. Jadi bisa jadi summarizing atau ikhtisar ini lebih pendek ketimbang parafrase ya, so shorten ya, lebih pendek. Ada penulisan body note dan daftar pustaka. Kalau body note itu artinya kutipan yang ada di dalam tubuh tulisan, sementara daftar pustaka adalah referensi. Nah, penulisan kutipan body note bisa di awal, bisa di akhir. Ini juga ada aturannya di panduan penulisan, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalnya kutipan itu di awal dikatakan tinar buku, nah tinar buku kemudian dalam kurung tahun dan halaman. Sementara kalau di akhir, kutipannya ada di akhir, semuanya dikasih tanda kurung. Jadi emang beda cara mengutipnya untuk yang di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Ini daftar pustaka. Ada daftar pustaka buku yang ditulis satu orang, ditulis oleh 2 orang atau 3 orang gitu ya. Yang paling enak kalau kita udah pakai kayak Mendeley gitu atau Zotero ya, bukan aplikasi ya, software gitu. Jadi kita tinggal simpen aja referensinya, nanti kalau kita udah selesai nulis tinggal di cantumin aja gitu, udah keluar semua. Kalau saya sih udah pakai yang kayak begitu, jadinya nggak pusing nulis-nulis ini lagi dan tidak tidak khawatir terlewat gitu. Jadi semuanya bisa masuk referensi kita. Nah, saya saranin teman-teman juga begitu, install aja Mendeley. Kayaknya udah banyak yang belajar Mendeley ya, udah pernah diajarin. Jadi kita nggak capek-capek, nggak pusing-pusing untuk menulis satu-satu daftar pustaka. Oke, ini ada semua nanti. Oke. Nah, ini yang kita kerjain nanti. Jadi untuk tugasnya teman-teman, kita akan membuat bab 1. Nah, siap-siap di bab 1 itu teman-teman udah mulai baca-baca pola penulisan TA, baik yang perancangan maupun pengajian. Nah, tinggal kita siapin ya. Baik teman-teman, segitu dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.